Scene diawali dengan tertangkapnya Indiana Jones yang menyamar menjadi seorang prajurit Nazi di lokasi kamp Nazi. Ketika diinterogasi, ternyata jawaban Indy membuat kesal sang komandan. Langsung ia memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Indy di lantai atas. Tidak berapa lama datang arkeolog Jerman bernama Jürgen Voller. Dia mengatakan bahwa telah menemukan tombak Longinus yang merupakan tombak suci yang diinginkan Hitler. Namun ternyata setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu merupakan tombak replika. Sang arkeolog mencoba menjelaskan kepada sang komandan. Namun sang komandan tidak menghiraukan dan meminta anak buahnya segera berkemas karena kereta ke Berlin sudah menunggu. Adegan berpindah kepada tentara Jerman yang sedang mempersiapkan tiang gantungan untuk Indy. Ketika akan dieksekusi, tiba-tiba jatuh bom dari udara yang mengakibatkan ledakan dan menyelamatkan Indy dari eksekusi. Sementara di stasiun kereta, terlihat para prajurit Nazi sedang sibuk menaikkan barang jarahan ke dalam kereta. Tidak selang berapa lama prajurit Nazi melaporkan kepada sang komandan bahwa mereka sudah menangkap seorang penyusup. Lalu sang komandan pun membawa penyusup tersebut ke kereta untuk dimintai keterangan. Scene berpindah kepada Indy yang sedang berusaha melumpuhkan prajurit Nazi untuk merebut mobil. Ternyata mobil yang direbut adalah mobil seorang jenderal. Terpaksa Indy menyamar menjadi supir sang jenderal. Tidak berapa lama dia melihat kereta api berada tidak jauh dari mobil yang dikendarainya. Lalu tanpa ragu, Indy pun membelokkan mobilnya untuk mengejar kereta tersebut. Sontak hal itu membuat para pengawal kaget, dan segera mengejar Indy. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah berhasil menyingkirkan para pengawal, Indy pun mendekati kereta dan berhasil naik ke kereta. Di salah satu gerbong terlihat Profesor Basil sedang diinterogasi. I'm a professor at Oxford. An archaeologist could be found at the fortress. My friend and I were trying to save history. Scene berpindah kepada Indy yang sudah menyusup ke dalam gerbong dan berhasil mengambil tombak tersebut. Ketika hendak meninggalkan gerbong, para penjaga sadar dan segera mengejar Indy. Setelah diperiksa, ternyata tombak tersebut hanyalah sebuah replika. Sementara di gerbong interogasi, Jürgen Voller pun mengatakan hal yang sama kepada komandan. Voller pun menerangkan bahwa ada benda lain yang benar-benar memiliki kekuatan. Benda tersebut adalah Antikythera yang merupakan sebuah alat yang dapat menjelajah waktu buatan Archimedes. Di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba datang prajurit mengabarkan bahwa ada penyusup di kereta, dan tombak Longinus telah dicuri. Sementara pasukan Nazi mencari penyusup tersebut, Indy berhasil menyelinap dan masuk ke ruangan di mana Profesor Basil ditahan. Ketika ingin melarikan diri, Indy dan Profesor Basil bertemu Voller dan Indy pun merebut Antikythera dari tangan Voller. Adegan berpindah kepada prajurit Nazi yang sedang mengejar Indy dan Profesor Basil. Ketika kereta ingin memasuki terowongan, ternyata komandan sudah menghadang mereka dan terjadilah perkelahian. Dan akhirnya sang komandan tewas tertembak. Tiba-tiba Voller muncul dan menodongkan pistol. Dia menginginkan Antikythera,
Akan tetapi Dewi Fortuna berpihak kepada Indy. Fowler terkena pipa dan jatuh dari kereta. Tidak selang berapa lama, rel kereta terkena bom yang dijatuhkan oleh pesawat sekutu. Indy dan Profesor Basil pun menyelamatkan diri dengan cara terjun ke sungai. Scene berpindah ke masa sekarang, di mana terlihat Indy sudah tidak muda lagi dan ia sudah pensiun menjadi arkeolog dan menjadi dosen di suatu universitas di Amerika. Setelah mengajar, dia bertemu dengan anak baptisnya di suatu bar yang bernama Helena Shaw, putri dari Profesor Basil. Helena pun menjelaskan bahwa dia sedang melakukan penelitian mengenai Antikythera. I just graduated in archaeology. Well, now I'm researching a doctorate. Suatu alat yang dapat membawa seseorang melakukan perjalanan waktu. Lalu Helena mengajak Indy mencari Antikythera yang hilang di sungai yang berada di pegunungan Alpen. Helena pun menerangkan bahwa Archimedes membelah Antikythera menjadi dua bagian untuk menyembunyikan dari pasukan Romawi. Indy pun mengajak Helena ke suatu gudang di universitas tempat penyimpanan berbagai benda arkeolog. Ternyata Antikythera yang dinyatakan hilang berada di sana. Dan di saat yang bersamaan anak buah Fowler juga sudah berada di sana. Ternyata mereka telah mengikuti Helena secara diam-diam. Indy pun kebingungan, sebenarnya ada apa antara Helena dan anak buah Fowler. Ternyata mereka sama-sama menginginkan Antikythera. Helena pun segera melarikan diri dengan membawa Antikythera. Indy yang sadar bahwa ia telah dimanfaatkan segera mengejar Helena. Sementara anak buah Fowler juga mengejar Helena dan Indy untuk mendapatkan Antikythera. Ketika hendak melaporkan telah terjadi pembunuhan di universitas, Indy ditodong oleh anak buah Fowler dan ia pun ditangkap. Adegan berpindah ke anak buah Fowler yang sedang mengejar Helena. Ternyata Helena berhasil melarikan diri dengan menyusup ke dalam parade yang sedang berlangsung. Adegan berpindah kepada Indy yang sedang dipindahkan ke dalam mobil oleh anak buah Fowler. Ketika tengah diinterogasi, tiba-tiba mobil terhenti. Ternyata mobil terhalang oleh parade yang sedang berlangsung. Ketika supir memutuskan untuk mundur, ternyata ada taksi di belakang. Dan tabrakan pun terjadi. Keributan pun terjadi, terpaksa mereka menurunkan dan membawa Indy melintasi parade. Di tengah parade, tiba-tiba Indy memberontak dan melarikan diri. Segera anak buah Fowler mengejar Indy. Indy pun berlari ke arah polisi untuk meminta perlindungan. Akan tetapi anak buah Fowler melumpuhkan polisi tersebut. Melihat hal itu, segera Indy kabur dengan menggunakan kuda polisi. Anak buah Fowler pun tidak tinggal diam. Segera mereka mengejar Indy. Ketika terkepung, Indy pun melepaskan diri dengan masuk ke stasiun kereta bawah tanah. Akhirnya Indy pun selamat, dan bisa melepaskan diri dari kejaran anak buah Fowler. Lalu anak buah Fowler pun melaporkan bahwa Indy berhasil lolos melarikan diri. Setelah membaca data pribadi Helena dan Indy, Fowler pun memutuskan segera pergi ke Maroko karena diperkirakan Helena yang seorang pialang benda antik akan melelang Antikythera di sana. Adegan berpindah kepada Indy yang sedang menunggu teman lamanya di depan sebuah toko elektronik. Tiba-tiba muncul wajahnya sebagai tersangka pembunuhan di universitas. Dan tanpa sengaja orang yang di sebelahnya mengenali Indy. Beruntung teman lama Indy muncul dan langsung memukul orang tersebut dan membawa Indy pergi dari situ. Sesampai di tempat salah, dia memberitahukan Indy bahwa Hela pernah ditahan di Tangier, Maroko karena kasus pelelangan barang selundupan. Dan ia mempunyai hubungan dengan Aziz Rahim, seorang mafia Maroko. Berdasarkan informasi yang didapat, bahwa akan diadakan lelang barang curian di Hotel Atlantik milik Aziz Rahim di Tangier, Maroko minggu ini. Segera Indy bergegas pergi ke Maroko. Tak lupa Salah membawakan cambuk dan topi milik Indy. Ketika di atas pesawat, Indy teringat akan janjinya kepada sahabatnya Profesor Basil untuk menghancurkan Antikythera.
Adegan berpindah kepada Indy yang sudah berada di Hotel El Atlantic. Di sana dia menemukan Helena sedang melelang Antikythera kepada para kolektor. Tidak berapa lama Fowler muncul bersama anak buahnya. Dia mengklaim bahwa Antikythera yang dilelang merupakan miliknya. Dan terjadilah perdebatan yang berujung kepada perkelahian memperebutkan Antikythera. Akan tetapi akhirnya Antikythera jatuh ke tangan Fowler. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke Yunani untuk menemukan Grafikos yang merupakan petunjuk lokasi di mana sebagian artefak Antikythera berada. Indy menyatakan bahwa dia memiliki teman seorang penyelam ahli yang memiliki kapal cukup besar yang dapat mengantar mereka ke titik koordinat di mana Grafikos berada. Perjalanan pun dimulai. Sesampai di sana, Indy bertemu kawan lamanya Rennie yang seorang penyelam. Lalu mereka berlayar ke titik di mana Grafikos berada. Keesokan harinya, penyelaman pun dimulai. Tiba-tiba ada perahu datang ke arah mereka. Dan selang oksigen dipotong. Melihat ada yang tidak beres, segera Rennie meminta Indy dan Helena untuk naik ke permukaan. Ternyata itu ulah Fowler dan anak buahnya. Mereka langsung membajak kapal dan merampas Grafikos. Ketika dibuka ternyata Grafikos berisi kode Polybius. Fowler pun meminta Indy untuk memecahkan kode tersebut, akan tetapi Indy menolak dan Rennie pun ditembak. Not familiar with Polybius cipher? Read it, please. No. Akhirnya Helena bersedia membantu dengan meminta imbalan sejumlah uang. Fowler pun setuju. Lalu Fowler pun memberikan berlian seharga $100.000 kepada Helena. Ternyata itu hanya trik Helena untuk merebut Grafikos. Diam-diam dia memberikan dinamit kepada Indy. Ketika dinamit menyala, dia melemparkan kepada Fowler dan Indy pun segera mengambil Grafikos. Mereka melarikan diri dengan menggunakan kapal bot milik Fowler. Lalu Indy membakar Polybius Square, dan terlihatlah lempengan Grafikos yang terbuat dari emas murni. Petunjuk mengatakan mereka harus mencari gua Dionysius yang terletak di Sisilia. Lalu mereka pun pergi menuju Sisilia. Ternyata Fowler dan anak buahnya juga berada di Sisilia. Mereka mengikuti Indy diam-diam dan mereka menculik Teddy untuk dijadikan penunjuk arah keberadaan potongan Antikythera. Indy dan Helena pun bergegas segera ke gua Dionysius. Mereka harus tiba lebih dulu sebelum Fowler. Akhirnya mereka tiba di gua Dionysius dan mereka mulai mencari lokasi dengan berdasarkan petunjuk Grafikos. Lalu mereka mulai berteriak untuk membuat gema sebagai penunjuk arah. Akhirnya mereka berhenti di suatu tempat di mana gema suara terdengar keras. Indy lalu menemukan cahaya matahari yang masuk ke sela-sela gua yang berbentuk bulan sabit. Lalu Indy dan Helena pun memanjat dinding gua menuju bulan sabit dan akhirnya sampai di suatu jembatan. Berbekal informasi dari Teddy,
Fowler dan anak buahnya juga sudah sampai di Gua Dionysius. Mereka pun masuk dan mengikuti jejak kaki Indy dan Helena. Adegan berpindah kepada Helena dan Indy yang telah menyeberangi jembatan dan tiba di suatu lorong yang penuh dengan kelabang dan kecoa. Mereka pun segera berlari meninggalkan lorong tersebut dan sampailah di suatu ruangan yang penuh dengan gas metana yang beracun. Lalu berdasarkan petunjuk yang ada di Grafikos, Indy berhasil menemukan jalan keluar dari tempat tersebut. Adegan berpindah kepada Teddy yang berusaha melepaskan diri dari Fowler. Akan tetapi usaha tersebut gagal, dan Teddy pun diborgol bersama dengan anak buah Fowler. Ketika melewati jembatan, Teddy dan anak buah Fowler terjatuh. Ternyata anak buah Fowler yang tinggi besar tersebut tidak berdaya di dalam air. Situasi itu dimanfaatkan Teddy untuk memisahkan diri dengan membuka borgol dan memindahkan borgol tersebut ke teralis besi yang berada di dalam sungai. Teddy pun berhasil selamat dan kembali ke permukaan sungai. Adegan berpindah kepada Indy yang telah berhasil menemukan tempat Archimedes dimakamkan. Ketika kain disingkapkan, mereka menemukan kerangka Archimedes sedang memeluk potongan Antikythera. Lalu Indy pun mengambil potongan tersebut. Ketika memeriksa peti mati, mereka menemukan relief baling-baling yang belum ada pada masa itu. Dan mereka menemukan jam tangan pada kerangka Archimedes. Mereka menduga bahwa Archimedes pernah melakukan perjalanan waktu ke masa depan dengan menggunakan Antikythera. Tiba-tiba Fowler dan anak buahnya muncul dan langsung merebut potongan Antikythera. Lalu Fowler pun menggabungkan potongan kedua dengan potongan pertama dan Antikythera pun bekerja. Saat itulah Teddy datang menerjang anak buah Fowler dan kekacauan pun terjadi. Akan tetapi Indy pun tertembak di bahu dan ia berhasil ditaklukkan. Lalu Fowler dan anak buahnya meninggalkan tempat tersebut dengan membawa Indy. Helena dan Teddy pun segera mencari mobil mereka untuk mengejar, akan tetapi mobil mereka sudah digembosi. Beruntung mereka menemukan motor milik penjaga tiket. Segera mereka mengejar mobil yang membawa Indy dengan menggunakan motor. Sementara itu Fowler tengah mengkalkulasi celah waktu untuk menentukan tujuan perjalanan waktu. Tujuan Fowler kembali ke masa lalu ternyata untuk menghentikan Hitler memulai Perang Dunia Kedua. Ternyata Fowler adalah Nazi yang tidak mendukung Hitler melakukan agresi terhadap dunia. Ia ingin memperbaiki kesalahan Hitler dan melakukan perubahan terhadap sejarah. Lalu Fowler dan komplotannya membajak sebuah pangkalan udara dan membawa sebuah pesawat yang akan digunakan untuk menuju celah waktu kembali ke masa lalu. Helena dan Teddy pun sudah sampai di pangkalan udara. Mereka mengendap-endap dan mengintai Fowler dan anak buahnya. Saat itu Fowler dan anak buahnya sudah bersiap untuk terbang menuju celah waktu. Melihat pesawat mulai bergerak, Helena segera mengejar dengan menggunakan motor dan Teddy berusaha menghidupkan pesawat kecil untuk mengejar pesawat Fowler. Helena pun berhasil menyusup ke dalam pesawat tersebut melalui roda pesawat. Sementara Teddy mengejar menggunakan pesawat kecil. Ketika mengudara, Indy berpikir bahwa zaman dulu belum ada continental drift sehingga ada kemungkinan Fowler salah dalam menentukan koordinat celah waktu yang berakibat salahnya tahun tujuan. Mendengar hal tersebut Fowler pun terdiam. Tepat ketika pesawat sudah mendekati celah waktu, Fowler pun berubah pikiran. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena pesawat sudah tersedot ke arah celah tersebut. Setelah mengalami guncangan yang sangat kencang, mereka pun tiba di Kepulauan Sisilia, akan tetapi pemandangan di bawah adalah laut penuh perahu Romawi. Ternyata mereka berada di tengah-tengah pengepungan Syracuse.
Peperangan tengah terjadi di masa itu dan mereka benar-benar telah salah waktu. Akhirnya pesawat pun jatuh terkena tombak Romawi. Beruntung Indy dan Helena berhasil selamat dengan terjun menggunakan parasut. Sementara Fowler tewas tertembak oleh Helena ketika terjadi pertarungan di pesawat. Di tahun itu Archimedes masih hidup lalu dia bersama murid-muridnya pun pergi ke lokasi di mana pesawat jatuh. Di reruntuhan pesawat, dia menemukan jam dan antikitera yang dibawa oleh Fowler. Melihat hal itu mereka menyadari bahwa orang yang datang dengan pesawat ini adalah orang dari masa depan dan antikitera buatan dirinya terbukti bekerja. Adegan berpindah kepada Indy dan Helena telah mendarat dengan selamat. Mereka tercengang dengan pemandangan di hadapan mereka. Lalu Indy menyerahkan kode yang bisa membawa Helena pulang. Ia yang merasa kesepian memutuskan untuk tidak kembali dan ingin hidup di masa Romawi. Melihat hal itu, Helena tidak tinggal diam, segera ia memukul Indy hingga pingsan dan membawa Indy pulang ke zaman mereka. Scene berpindah kepada Indy yang baru siuman dan sudah berada di apartemennya di New York. Ternyata Marion istri Indy pun ada di sana. Helena berhasil membujuk Marion agar kembali kepada Indy. Lalu Helena dan teman-teman meninggalkan Indy dan Marion berdua di apartemennya, dan mereka pun rujuk kembali. Dan film pun berakhir.